Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Perisai Politik. Sahabat-sahabat sekalian, kita masih membincang terkait tentang tuduhan palsu yang dilontarkan oleh gerombolan pembenci yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi adalah ijazah palsu. Dan meskipun pihak UGM beserta KPU sudah melakukan verifikasi bahwa ijazah Pak Jokowi adalah ijazah asli, akan tetapi mereka sangat sulit menerima kenyataan bahwa ijazah Pak Jokowi ini adalah betul ijazah asli. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menyimak bagaimana seorang Roy Suryo dengan muka khawatirnya, dengan muka paniknya, lalu kemudian diskakmat oleh kuasa hukum Bapak Joko Widodo, yakni Yakub Hasibuan. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, saya berharap kepada sahabat-sahabat untuk menekan tombol like, subscribe, dan share. Dan tak perlu berlama-lama, kita simak videonya berikut ini. Jadi perkara ini sebenarnya sudah berjalan dari tahun 2023. Sudah ada juga beberapa perkara di pengadilan, di mana di situ juga yang menggugat juga gugatannya tidak diterima ya. Dalam arti ya kalau mungkin dari pihak sana juga bilang belum sampai pembuktian dan lain-lain, ya intinya yang mereka mintakan kepada pengadilan tidak diterima. Kemudian Pak Jokowi sekarang sudah bukan lagi presiden. Beliau mungkin berpikir dahulu, ya mungkin ketika saya presiden, ya mungkin saya memiliki pertimbangan yang sangat panjang untuk tidak melaporkan atau tidak menempuh jalur hukum. Tapi sekarang ini beliau bukan lagi seorang presiden. Beliau sudah purna tugas dan ternyata masalah ini bukan yang mereda, makin menjadi-jadi. Makin menjadi-jadi, makin liar dan sudah berpotensi juga memecah belah bangsa. Bahwa reputasi bukan Pak Jokowi pribadi, reputasi dan nama baik rakyat Indonesia juga dipertaruhkan. Bayangkan saja dibuat seakan-akan presiden yang sudah menjabat 10 tahun dipilih langsung oleh rakyat ternyata seakan-akan ijazahnya palsu. Ini tentunya kehebohan bukan nasional tapi internasional juga tentunya kalau dibiarkan. Oleh karena itu Pak Jokowi dengan tentunya tidak mudah juga pertimbangannya datang sendiri menggunakan hak hukumnya secara pribadi dan ini juga suatu pembelajaran hukum juga memperjelas bahwa semua orang itu adalah equal di hadapan hukum. Dan melapor sendiri dan sekarang menyerahkan semuanya ke pihak hukum. Oke, ada masalah dignity dan legitimasi di situ. Gimana, Mas Roy? Kok tetap sih kekeh? Bukan kekeh, ya memang kalau fakta harus dikatakan fakta, kalau tidak katakanlah tidak. Kenapa yakin kalau itu fakta? Ya karena teknologi sudah bisa membuktikan. Ini sih santai aja kayak dulu zaman dulu kala orang mungkin mengenal penemu listrik gitu atau penemuan itu misalnya adalah Alva Edison waktu itu. Kemudian Tesla. Nah, itu sempat Tesla itu tidak berhasil mendapatkan patentnya karena waktu itu belum ada teknologi yang bisa membuktikan. Akhirnya dibuktikan bahwa dialah pemenang patennya tapi dia sudah nggak bisa lagi menikmati. Jadi ya identik aja kayak sama misalnya sekarang. Kalau di Mesir itu Mbak, itu orang dulu nggak ngerti wajahnya Faraoh itu kayak apa. Oke, yang dimaksud dengan konteksnya kasus Pak Jokowi ini apa? Nah gini, jadi teknologi itu bisa membongkar apa yang mungkin tidak bisa ketahuan di masa lalu. Jadi apa yang sudah dibuat di masa lalu mungkin lolos saja. Tapi begitu ketahuan di masa sekarang, nah baru. Ini mirip dengan ijazahnya J.S. Saragih dulu ya di Simalungun. Itu waktu dia proses bupati sah-sah saja. Tapi begitu diverifikasi di gubernur dia kena. Jadi sebenarnya santai aja, teknologi lah jawabannya. Mas Yakub, kayaknya Mas Roy yakin betul kalau itu fakta. Ya tentunya tidak apple to apple ya, apalagi ngomongin teknologi Tesla dan lain-lain dengan ijazah ini. Yang tadi juga mungkin Mas Roy menyinggung diverifikasi di KPU ternyata tidak berhasil. Buktinya punya Pak Jokowi sudah diverifikasi oleh KPU lolos. Ditambah lagi diverifikasi oleh UGM kampus yang mengeluarkan langsung lolos juga. Yang non formalnya teman-temannya sampai berkumpul menunjukkan semua foto-foto dan lain-lain. Ternyata terbukti. Tapi masih juga ada pihak-pihak yang masih mencoba untuk meragukan itu dan menuduh seakan-akan itu palsu. Itu yang sangat disayangkan Mbak Friska. Kenapa akhirnya Mas Yakub dan tim melaporkan Mas Roy CS? Kenapa harus dilaporkan dengan pencemaran nama baik, fitnah, dan UIT? Ya tentunya kembali mungkin saya klarifikasi sedikit. Untuk terlapornya ini semua masih dalam penyelidikan. Namun memang ada beberapa objek pelaporan yang kita sampaikan yang kemudian juga di situ diduga ada dilakukan oleh beberapa pihak tentunya kan. Nah, yang dilaporkan itu Mbak Friska adalah peristiwanya oleh Pak Jokowi. Yang mana nanti biar penyelidik dan penyidik lah yang nanti melakukan investigasi, mendalami dan melihat apakah ada tindak pidananya dan siapa yang melakukan. Jadi peristiwanya kita laporkan. Peristiwanya, siapanya ini kan tapi mengarah ke Mas Roy, kalaupun iya siap.
Ya nggak apa-apa, itu kan kado terbaik untuk hari keterbukaan informasi publik. Maksudnya gimana? Tanggal 30 April kemarin itu kan sebenarnya hari keterbukaan informasi publik. Ya gitu, 30 April. Dan itu hari yang ke-17. Dihadiahi oleh mantan presiden, orang yang tidak mau membuka keterbukaan informasi publiknya. Itu kan kado yang sangat bagus sekali. Tapi kalau masuk ke ranah hukum, konsekuensinya hukum juga loh. Oh iyalah, nggak ada masalah. Kita kan bicara dari sisi ini judulnya, apakah akademis atau politis, ya kan? Ini pure akademis. Pernyataan bahwa itu adalah fake, ya, atau real, itu adalah statement akademik. Coba kalau ada sesuatu yang ditemukan, kemudian itu fake or real, itu adalah akademik. Memang ini dua spesies yang sebenarnya tidak apple to apple ya, tapi nggak apa-apa, kita bicara clear dari sisi akademik ya. Sementara kalau ada yang memandangnya dari sisi hukum, ya silakan saja. Kalau Prof Komar lihat ini sisi akademik atau hukum atau politik? Pertama, bagi saya ini satu pendidikan politik bagi masyarakat. Jadi saya menikmati ya. Kenapa itu, Prof? Saya berharap ini berlangsung dengan etis, cerdas, transparan, sehingga betul-betul ini pembelajaran semakin dewasa. Yang kedua, lama-lama tapi ini juga menjadi semacam politico-tainment gitu. Kayak hiburan politik gitu. Kenapa, Prof? Mengapa disebut hiburan politik kalau dari sisinya? Karena semakin meriah, banyak orang ngomong dan masing-masing memberikan satu argumen logika yang baginya semakin menarik gitu. Tapi bagi saya sebagai orang kampus, ya saya coba mengikuti saja. Saya ingin ambil jarak dari dua-duanya. Tapi bagi saya, biarlah nanti forum adu argumen terbuka. Jadi di sini ada lembaga politik dan ada kampus. Karena yang punya otoritas itu kan kampus. Sementara polisi dapat pengaduan masalah pidananya. Nah ini kan menarik, ini dua isu yang berbeda. Masalah pidana dan masalah keaslian. Saya bayangkan dua institusi itu nanti kerjasama ya untuk menjelaskan. Dan saya berharap jangan lama-lama deh ini. Karena wasting time, wasting energy, dan lama-lama tanda kutip melelahkan. Oke, ini. Meskipun politik tainment kalau kata Prof Komar, tapi ini melelahkan. Nah tapi bicara soal ini kan UGM udah klarifikasi Mas Roy. Kenapa jadi soal terus, kenapa dikorek-korek terus oleh Mas Roy? Yang harus diingat, saya tuh lulusan UGM asli, S1, S2. Dan 2 teman saya, ya, Dr. Resmond dan juga Dr. Tifa, itu dua-duanya juga S1. Jadi kami itu dalam rangka cinta kampus. Kami itu sangat menyayangkan klarifikasi UGM yang sama sekali tidak perform ya. Kenapa dianggap? Iya, klarifikasinya katanya semua bukti ada, 34 bukti. Tidak ada satupun, jujur ini ya UGM ya, tidak ada satupun yang diletakkan di atas meja. Tidak ada. Dan mereka masih berdebat soal keterbukaan informasi publik. 1 jam kami baru mendapatkan skripsi. Dan akhirnya, alhamdulillah, skripsi itu bisa saya pegang, itu sebagai primary evidence. Primary evidence yang kemudian kita teliti langsung, saya bawa utilitas atau gadget yang memungkinkan untuk meriksa itu, dan disitulah makin banyak terungkap dari skripsi itu, mulai dari hurufnya, halamannya, kertasnya, salah ketik pada nama pembimbingnya, kemudian bahkan ada tulisan tesis padahal itu adalah skripsi untuk S1. Itu kan aneh banget. Saya jadi sangat menyayangkan ya, kenapa Universitas Gadjah Mada yang sangat besar dan saya cintai ini, itu bisa dulu meluluskan, kalau memang itu lulus ya. Kenapa dengan skripsi semacam itu? Maka skripsi yang sudah kita pastikan itu 99,9% itu adalah palsu, ya. Tidak mungkin menghasilkan ijazah yang benar. Itu aja. Oke, Mas Yakub silakan. Ya, Mas Roy, mohon maaf, saya mau klarifikasi. Tadi kan Anda bilang bahwa ada tulisan tesis. Itu skripsi siapa yang ada tulisan tesis, Mas? Yang ada tulisan tesis itu adalah bukan miliknya Pak Jokowi. Oh, bukan milik Pak Jokowi ya? Ya, tapi punya Pak Jokowi nggak ada. Oke, tapi yang tadi tesis bukan punya Pak Jokowi. Agak clear satu Indonesia, rakyat semua clear. Bukan punya Pak Jokowi. Bukan, tapi itu temennya. Terima kasih. Temennya yang diaku-aku, katanya ada lembar pengesahan. Lebih parah lagi punya Pak Jokowi. Karena punya Pak Jokowi nggak ada lembar pengujiannya. Ya, itu kan versi Anda, Mas. Enggak. Ya, mari kita lihat nanti kan. Mari kita lihat. Oke, tapi yang punya Pak Jokowi apa soal ini? Bisakah dijamin misalnya tadi keabsahan soal skripsi ijazah Pak Jokowi punya buktinya dan siap untuk ini? Tentu, kalau semua bukti kan pasti sebelum kita melapor, Mbak, pasti sudah kita kumpulkan, kita susun dengan baik, baru kita laporkan semua. Tapi kan kita hormati proses peradilan yang ada, proses investigasi yang dilakukan penyidik kita hormati, sehingga nanti kalau dibutuhkan di penyidikan maupun di persidangan tentu akan kita berikan. Ya, harus. Oke. Sahabat-sahabat sekalian,
apa yang kemudian menjadi argumen ataupun statement yang disampaikan oleh Roy Suryo akhirnya terskakmat oleh seorang Yakub Hasibuan yang notabene sebagai kuasa hukum dari Bapak Joko Widodo atas tuduhan palsu yang dilontarkan oleh Bung Roy Suryo terkait ijazah Bapak Joko Widodo. Dan sempat kesleo lidah dari seorang Roy Suryo karena mengungkapkan terkait skripsi yang kemudian diteliti oleh Roy Suryo itu ternyata ada tesis yang ditemukan. Dan ketika ditanya bahwa skripsi yang kemudian ada tesis yang ditemukan oleh Roy Suryo ini apakah milik Pak Jokowi atau bukan? Dan jelas Roy Suryo mengatakan bahwa itu bukan milik dari Pak Jokowi. Artinya memang apa yang selama ini difitnahkan oleh seorang Roy Suryo dan para kelompoknya, para gerombolannya itu adalah sebuah omon-omon yang sebenarnya memang sulit untuk dipertanggungjawabkan. Dan yang lebih memprihatinkan lagi bagaimana kemudian raut muka dari seorang Roy Suryo itu memperlihatkan rasa yang sangat khawatir, rasa panik yang begitu mendalam karena posisinya hari ini dia sudah terlapor ke penegak hukum. Apakah Roy Suryo akan mengikuti jejak dari Sugi Nur dan juga Bambang Tri mendekam di penjara, atau justru berangsur-angsur mereka akan satu persatu menghadiri panggilan yang kemudian dilayangkan oleh pihak penegak hukum untuk para gerombolan pembenci, khususnya Roy Suryo ini yang saya anggap memang selama ini hanya sibuk membuat gaduh di Republik Indonesia. Nah, saya kira demikian konten kali ini. Bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.